Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mas Royto Siregar dengan NIM 3191121008 dengan mata kuliah kewirausahaan dan dosen pengampu Bapak Rico Sidik. Baiklah, di sini saya akan mereview sebuah buku yaitu Pengantar Kewirausahaan. Di dalam buku ini saya akan menjelaskan kelebihan, kekurangan, serta apa saja yang ada terdapat dalam buku kewirausahaan ini. Nah, yang pertama adalah buku ini membahas mengenai konsep dari kewirausahaan yang isinya adalah pengertian dari kewirausahaan, faktor-faktor keberhasilan dan kegagalan dari sebuah usaha, kemudian ciri-ciri kewirausahaan yang berhasil atau unggul, dan yang terakhir adalah faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan suatu kewirausahaan. Oke, pada bab 2 buku ini membahas mengenai perilaku kerja perspektif, di mana dalam pembahasan ini membahas mengenai pengertian perilaku kerja perspektif, menanamkan sebuah perilaku kerja perspektif, dan kemudian pentingnya bekerja perspektif. Kemudian pada bab 3 yaitu semangat wirausaha yang isinya adalah keaktifan dan inovasi, kekreatifan dan inovasi, kemudian ada motivasi dan sikap. Kemudian bab 4 itu membahas mengenai komitmen dalam usaha. Nah, di situ pada pembahasan ini tuh dibahas mengenai yang namanya pengertian komitmen tinggi, faktor-faktor komitmen tinggi, menerapkan perilaku tepat waktu, kemudian menerapkan perilaku tepat janji. Nah, pada pembahasan bab 4 di situ juga menjelaskan menerapkan kepedulian terhadap mutu hasil kerja. Setelah itu ada menerapkan komitmen tinggi terhadap pengendalian diri. Nah, pada bab 5 itu membahas sikap mandiri, yaitu mengembangkan kepercayaan diri kita dalam kewirausahaan, kemudian mengembangkan sikap percaya pada diri sendiri, yang kemudian ada pengembangan rasa percaya diri pada diri sendiri. Dan sebab selanjutnya yaitu adalah mengembangkan sikap kemauan diri, mengembangkan sikap kreatif, kerja positif, dan mengukur kemampuan dan kelakuan pribadi serta mengembangkan sikap positif. Kemudian yang bab 6-nya itu pendirian usaha. Nah, di sini ada prosedur pengurusan izin usaha, kemudian sistem pengelolaan keuangan, memilih dan menerapkan tempat usaha, mengelola fasilitas dan bahan baku, merekrut dan menetapkan SDM atau tenaga kerja dalam usaha kita, kemudian ada mempersiapkan administrasi usaha. Oke, nah di sini pada bab 7 itu juga membahas mengenai peluang usaha, di mana isinya adalah peluang dan resiko usaha, faktor-faktor dari keberhasilan dan kegagalan usaha yang sedang kita kerjakan atau yang sedang kita lakukan. Kemudian ada mengembangkan ide dan peluang usaha, serta menganalisis kemungkinan keberhasilan atau kegagalan dari usaha yang kita bangun, menetapkan peluang usaha dan pemanfaatan peluang secara kreatif dan inovatif. Kemudian bab 8 itu resiko dalam usaha. Di bab subbabnya itu adalah membahas mengenai mengelola sebuah keuangan. Kemudian di sini juga membahas mengenai menganalisis potensi pasar, memanfaatkan produksi, memasarkan produksi jasa, menganalisis pelanggan, menganalisis persaingan yang ada, kemudian mengelola proses produksi, mengelola administrasi kantor, dan pengenalan analisis SWOT atau SWOT. Bab 9 membahas mengenai aspek-aspek perencanaan usaha. Nah, isinya itu tujuan dan sarana usaha, bentuk-bentuk badan usaha, struktur organisasi yang sederhana, kemudian produk dan jasanya, mengelola persediaan dari bahan-bahan usaha, kemudian proses produksi, penyimpanan produk, kan ada tuh produk kita tuh yang tidak bisa terkena terlalu panas, terlalu dingin. Kemudian menetapkan bentuk badan usaha, perizinan dari usaha,
di sini membahas mengenai apa saja yang harus kita lakukan dalam mendapatkan perizinan dari usaha kita. Kemudian menyurat pencatatan transaksi keuangan, pajak pribadi dan pajak usaha. Oke, bab 10 itu proposal usaha. Nah, di sini membahas mengenai prospek usaha sendiri, sistematik penyusunan proposal usaha yang akan kita bangun, kemudian membuat proposal usaha. Nah, bab 11 itu definisi dari usaha kecil, menengah atau UKM dan penerapan fungsi dari manajemennya. Untuk subbab yang pada bab 11 ini adalah perencanaan usaha serta menyusun atau dan memanfaatkan perencanaan dari usaha. Oke, bab terakhir adalah mengevaluasi hasil usaha. Nah, sesudah banyaknya struktur yang kita kerjakan, pada akhirnya itu akan kita evaluasi kembali mengenai resiko keuangan, teknik menyusun laporan dan pengembangan kegiatan usaha kita. Oke, itu adalah isi dari buku yang ada dalam pengantar kewirausahaan. Kemudian di sini saya akan membahas mengenai kelebihan dari buku ini. Kelebihan dari buku wirausaha ini adalah buku ini menjabarkan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai keunggulan dari buku yang sudah saya bahas mengenai critical book report-nya ini adalah buku ini menyajikan materi tentang kewirausahaan secara sistematis dan beraturan, yakni dari konsep dasar tentang kewirausahaan sampai pengembangan dari kegiatan usaha itu sendiri. Buku ini juga menjelaskan cukup rinci segala aspek, dijelaskan dari mulai pengertian faktor-faktor sampai ke penerapannya. Kemudian pada buku ini juga dilengkapi dengan tabel-tabel yang relevan dengan materi yang dilampirkan. Kemudian pada buku ini khususnya di bab 12 dilampirkan contoh rasio keuangan, kemudian dilengkapi dengan perhitungan yang rinci dan diuraikan. Secara keseluruhan menurut saya buku ini pas untuk dijadikan sebuah referensi bacaan untuk kita memulai dari wirausaha, atau kita nih ingin memulai wirausaha dan buku ini cocok untuk kita baca. Kemudian pada kelemahan buku ini, baiklah, di sini saya akan mereview mengenai kelemahan dari buku ini. Nah, meskipun secara keseluruhan dari penulisan dalam buku kewirausahaan ini bagus, tetapi masih ada beberapa hal yang kurang, seperti contohnya penulisan tentang materi faktor kegagalan usaha. Nah, pada subjudulnya itu ada yang menggunakan huruf yang miring dan ada yang tidak, dan di sini tidak dijelaskan alasan sebagian subjudul dibuat huruf miring karena tidak merupakan bahasa asing dalam penegakan kalimat. Kemudian dalam hal ini menurut saya terdapat beberapa bab pembahasan yang judulnya kurang relevan dengan materi dalam bab tersebut. Kemudian dalam bab 8 yang berjudul pada bab 8 dalam usaha itu, namun isinya tentang mengelola keuangan, menganalisis potensi pasar dan sebagainya, dan tidak ada yang menyangkut tentang rasio dalam usaha. Nah, itu adalah review saya mengenai critical book report ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.